Katakan permohonan maaf bahwa anggota pada saat itu melaksanakan kriteria penegakan hukum tidak sesuai dengan etika prosedur. Dan juga untuk minta maafnya kepada Peggy untuk ada dalam rangka apa? Kan peristiwanya ini kan penangkapan dan penahanan Peggy kan baru-baru saja. 21 Mei 2024. Saya juga nggak tahu konotasinya kemana minta maaf, saya juga nggak ngerti juga ya. Itu hak pribadi yang bersangkutan lah, saya nggak mencampuri. Tapi menurut hemat saya, tempus delicti peristiwa itu kan 2016. Kalau saya seingat saya dia menjabat itu Desember 2016, kan sudah lewat masanya. Jadi saya nggak ngerti kemana substansi daripada beliau untuk minta maaf, saya juga nggak tahu. Tapi perlu saya tegaskan juga di sini bahwa pemeriksaan ya, ataupun menelusuri seseorang itu di dalam rangka penyelidikan, di dalam wawancara saya terdahulu tidak ada limitasinya. Katakan sekarang bahwa terjadi penghentian penyidikan, itu kan subjek formil yang ditabrak, tidak materi pokok perkara. Nah, inilah yang harus dibenahi oleh penyidik Polda. Nah, lakukan penyelidikan itu. Kenapa sampai seperti itu? Berani kemarin menetapkan tersangka atas dasar apa? Adakah dua alat bukti yang cukup, saksi-saksi atau bukti pendukung yang lain sehingga diangkat mereka jadi tersangka? Nah, ini yang perlu diselidiki, diteliti aja. Lakukan penyelidikan ulang. Karena penyelidikan itu tidak ada limitasinya. Tapi untuk yang bersangkutan wajib hukumnya harus dihentikan penyidikannya. Ingat loh ya, dihentikan penyidikannya. Berarti status tersangka untuk saat ini dianulir, tidak sah. Jadi sesuai dengan undang-undang. Nah, kemudian kalau dikatakan seluruh yang berkaitan dengan pokok permasalahan ini sudah tidak berlaku lagi, itu juga nggak benar juga menurut hemat saya ya. Tapi sudah diputuskan oleh hakim, ya silakan lah. Tapi menurut hemat saya itu nggak benar juga, itu sudah masuk kepada materi pokok. Karena secara keseluruhan itu kan tidak bisa digebiahui ya. Gitu. Nah, namun demikian, saya juga berpesan kepada penyidik, jangan juga memaksakan pola pemikiranmu untuk seseorang jadi tersangka kalau memang dalam penyelidikanmu nanti tidak dapat dibuktikan bahwa namanya Peggy itu adalah pelakunya. Jangan dipaksa, ini hak asasi kan saya bilang. Hak asasi manusia, harkat martabat dia. Jadi kalau ditanyakan tadi masalah Pak Anton itu urusan beliau lah ya. Tapi kalau saya berpikir, saya juga nggak tahu disebutkan salah tangkap yang mana. Menurut hemat saya terlalu dini kita mengatakan salah tangkap. Tapi salah menerapkan hukum benar. Tinggal kita lihat nanti perkembangannya. Kira-kira begitu. Jadi tempus delicti dilakukannya penangkapan dan penahanannya juga sudah jauh 8 tahun sebelum peristiwa itu terjadi kok. Sebelum dia menjabat, kira-kira begitu ya. Maka saya sudah katakan dahulu. Kalau kita lihat tempus delicti peristiwa kan berbeda ya. Agustus sudah clear ke JPU. Kalau beliau menjabat Desember 2016. Nah, sekarang yang jadi pokok pertanyaan, berarti kan sudah lepas dari tanggung jawabnya. Terus minta permintaan maaf dari beliau dalam rangka untuk apa? Apakah dalam memberikan keterangan pada saat itu tentang Peggy atau apa, saya juga nggak ngerti. Tapi kalau dikatakan sekali lagi, saya katakan terlalu dini kita mengatakan salah tangkap. Makanya saya juga nggak ngerti substansinya ini, Pak Anton ini kemana larinya, permohonan maafnya kemana. Terus kenapa disebutkan salah tangkap, apa substansi salah tangkapnya, kok terlalu cepat. Saya nggak bisa mengatakan itu salah tangkap atau tidak, nanti hukum yang menentukan. Saya hanya berbicara tentang subjek daripada penanganannya, subjek formilnya salah. Sesuaikan ketentuan undang-undang. Putusan hakim tunggal patuhi saja. Tapi ada tapinya. Ya. Penyelidikan tidak akan pernah ada limitasi. Ini tolong dibeda-bedakan gitu ya. Bukan saya katakan bahwa cari-cari kesalahannya Peggy, enggak juga.
Karena pada saat dilakukan lidik lanjut dengan segala macam permasalahannya, karena mereka sudah menyatakan mempunyai 2 alat bukti yang sah, kalau memang betul tidak ada benang merahnya, jangan paksa juga. Carilah yang betul-betul sebagai pelakunya. Jangan pula mendudukkan seseorang jadi tersangka apabila memang dia tidak ada relevansinya dengan peristiwa itu. Dan Pak Anton juga meminta agar Aep diperiksa. Gimana menurut Mas sendiri? Kalau menurut hemat saya tergantung penyidik lah ya. Kita nggak boleh mencampuri urusan daripada internal penyidik. Mereka lebih tahu, lebih memahami pokok permasalahannya. Masalah nanti diperiksa atau tidak kan itu kewenangan penyidik. Tapi hemat saya juga mereka tidak akan bodoh melihat ada nggak relevansinya dengan peristiwa tersebut. Saya nggak mau terlalu menungkik ke dalam karena bagaimanapun saya menghormati hukum. Saya menghormati penyidikan. Saya nggak mau bilang kepada penyidik, periksa tuh siapa, nggak bisa. Itu kan urusan mereka, hak mereka. Kalau lihat benang merahnya, kalau memang betul ada benang merahnya, kenapa tidak? Kan gitu. Silakan saja, apakah itu Aep, apakah itu siapa yang ada irisannya dengan peristiwa tersebut. Kira-kira gitu, ya. Bukan hanya Aep, tapi juga ya harus ibaratnya 6 terduga tersangka itu juga bisa harus dikonfrontir lagi Bang. Ibaratnya diulang 6 yang tersangka yang sudah terpidana ya, 6 terpidana itu sudah ibaratnya harus dikonfrontir lagi dong. Pak Anton bilang begitu Bang. Ibaratnya konfrontir apanya? Untuk ke depan. Jadi begini, kalau mau diminta keterangannya sih sah-sah saja. Betul ya? Tapi kalau status hukum, ada pengacara yang mengatakan status hukumnya sakatata tuh, mau mengajukan PK segala macam. Saya ketawa, ini kok pengacaranya kok mengajarkan yang nggak benar tentang hukum gitu loh. Kok ngerti nggak sih harfiah hukum yang sesungguhnya gitu loh. Bagaimana cara dia mengajukan PK? Dia kan sudah diputus dari vonis. Nah, dia mengajukan PK kan tindakan yang sia-sia. Kenapa saya katakan tindakan yang sia-sia? Kan pernah saya tanyakan, mereka ini kan sudah pernah mengajukan gerasi kepada presiden. Persyaratan daripada gerasi kepada presiden adalah mengakui perbuatannya. Dia mengakui perbuatannya dan melakukan permohonan maaf pada pihak keluarga si korban, kan itu persyaratannya. Nah, sekarang dia mau mengajukan PK bahwa dia tidak melakukan perbuatan itu, berarti dia membohongi dirinya dong, memberikan keterangan palsu dong. Malah kena dia, malah 242 memberikan keterangan palsu. Ingat loh, dia melakukan itu jam sekretaris notaris ditanda tangan oleh dia, sah pro justisia. Dan itu sudah di LP, berarti urusan daripada Kumham. Nah, sekarang dia menganulir pernyataannya itu, menyatakan bahwa saya tidak melakukan loh. Berarti kok mendua. Ya ini yang harus diarahkan kuasa hukumnya, supaya betul-betul membaca, mencermati bagaimana komposisi ini kalau saya ajukan seperti ini. Jadi blunder nggak? Kasihan nanti orang-orang itu. Ya kasihan sakatatanya, kasihan mereka kan nggak ngerti hukum. Lah kita yang ngerti hukum ini yang mengarahkan gitu loh. Bagaimana? Oke aja sah. PK merupakan hak mereka mengajukan PK. Tapi pada saat mengajukan PK mereka pernah berpikir nggak bahwa permintaan masalah peristiwa hukum itu yang terakhir kan gerasi. Ini loh kadang-kadang saya bingung tuh. Kalau sudah gerasi udah final check, nggak ada lagi yang tertinggi karena sudah lari kepada pimpinan negara. Ini nggak berlaku lagi itu semua. Nah inilah kita apa ya, kalau membaca hukum tuh jangan sepotong-sepotong supaya kelihatannya kayak seperti rame Polria, ajukan aja segala macam. Akhirnya mau menegakkan hukum malah nabrak hukum. Nah ini kan pembelajaran kepada masyarakat, jadi masyarakat nggak ngerti ini mana sih yang benar. Nah berikan yang benar itu, gitu loh. Kira-kira gitu. Bang, dan juga menurut pakar hukum sekaligus mantan ketua Mahkamah Konstitusi MK Pak Mahfud MD menilai putusan pra peradilan bebasnya PG itu sudah tepat. Bahkan menurut Pak Mahfud sendiri kan jika diperkarakan lagi nih, maka itu sebagai ibaratnya dianggap sebagai sebuah kejahatan karena kan proses hukumnya yang dianggap profesional itu gimana nih Bang? Pak Mahfud sudah. Nah, Pak Mahfud tuh kan ngomong keputusan hakim pra peradilan itu sudah tepat, betul tepat. Saya nggak mengatakan nggak tepat, tapi nah itu ditinjau dari subjek formalnya.
kalau kasus ini diajukan lagi dengan status yang sama, cacat hukum. Kan gitu. Ini tolong dipilah dulu ya bahasa saya ini supaya nanti netizen memahami nih, supaya kita memberikan edukasi hukum. Kalau peristiwa yang sudah diputuskan oleh hakim pra peradilan tuh mau diperiksa lagi, dia salah, cacat hukum. Namun, kan saya katakan tadi, ya, itu kan penetapan tersangkanya yang dihentikan karena tidak sesuai dengan etika prosedur hukum. Nah, penyidik melakukan penyelidikan terhadap peristiwa itu. Kenapa sampai seperti ini? Menurut hemat kami bahwa ini betul. Tapi kenapa jadi seperti ini? Lakukan mereka penyelidikan ulang lagi. Kembali lagi penyidik, cari saksi yang lain. Yang penting jangan mencari-cari kesalahan. Nah, jangan mencari-cari kesalahan. Kalau seandainya betul-betul memang ada benang merahnya, why not? Lakukan penyelidikan itu. Tapi kalau tidak terbukti, jangan dipaksakan. Kan ini menyangkut hak asasi manusia. Bisa kira-kira ya, jadi ini supaya saya berikan edukasi hukum ini supaya bisa, makanya pemerhati itu menangkap jangan sepotong-sepotong analisis saya nih. Kalau menangkap sepotong-sepotong seolah-olah saya ada keberpihakan, nggak ada urusannya. Saya juga nggak kenal siapa-siapa orangnya, tapi saya hanya mendudukkan proporsi dan komposisi hukum yang benar. Jadi Anda mengatakan, Pak Mahfud mengatakan saya mengutip itu keputusan hakim tunggal, betul, tepat, betul Pak Mahfud. Kemudian nggak boleh memperkarakan persoalan masalah penetapan tersangka itu, betul. Tapi nggak ada dikatakan bahwa tidak boleh melakukan penyelidikan lagi terhadap masalah itu, nggak benar. Lidik itu sampai kiamat juga nggak bisa selesai. Gitu loh, kira-kira gitu. Nah, terakhir, baru saja tadi saya lihat di TV, Peggy mengeluarkan statement dia siap menjadi saksi untuk mengungkap kebenaran dari kasus Vina Cirebon itu. Sedangkan dia aja ini aja sadap dan dia tidak ngerasa bersalah. Gimana bang? Inilah kadang-kadang. Jadi mau pengen jadi pahlawan, mau pengen jadi euforia, mau pengen jadi artis, mau pengen jadi supaya disaksikan orang, akhirnya akibatnya kena sendiri nanti. Udahlah, kuasa hukumnya kalau sudah kayak gini nggak usah lagi mengarang-arangkan yang macam-macam. Ya. Nanti kena sendiri nanti. Supaya tampil di media, kearahkan lagi bisa jadi saksi. Sekarang pertanyaannya, dia kan tidak mengerti, mengetahui, memahami peristiwa itu. Kan begitu? Sehingga dia merasa bahwa saya tidak tahu peristiwa itu, tidak mengerti. Nah sekarang mau jadi saksi apa dia? Saksi tentang peristiwa Vina, berarti tahu dong. Loh kok berani kamu mengatakan saksi untuk mengungkap kasus Vina? Berarti ngerti dong kamu. Nah ini bahaya buat kamu, hati-hati kamu ngomong tuh. Kuasa hukumnya juga hati-hati tuh. Ini celah bagi penyidik nanti nih. Loh, kok berani mengatakan jadi saksi untuk mengungkap kasus Vina? Loh, ini kan bahaya. Tadi dikatakan apa gembar-gembor, saya tidak tahu peristiwa itu, saya nggak ngerti, saya lagi di Bandung segala macam. Lalu bagaimana mau bercerita jadi saksi? Aneh kan, tidak ajaib kan? Nah, jadi blunder. Mau pengen tampil seperti kemarin, sebenarnya saya juga kecewa, ngapain lagi tampil nih orang ini. Kemudian ya itulah media menampilkan kayak gini, akhirnya jadi blunder, ditanya macam-macam. Ditampilkanlah ke Pak Susno 2 Aji lah, segala macam lah. Lucu, saya geli saya lihatnya tuh. Ini tolong juga media jangan menggiring seperti itulah. Media juga harus ikut memberikan edukasi. Jangan jadi bikin blunder masalah gitu loh. Itu kira-kira begitu ya.